문을 열었네. Haesang yang mencoba masuk ke dalam rumah Hyunwoo jelas diusir dari sana. Sebelum pergi, ia melihat seorang laki-laki yang sepertinya sangat mencurigakan. Sementara itu, di rumah temannya Hyunwoo, Sanyong melihat roh Hyunwoo yang mencoba mendekati mereka. Sanyong lantas membawa temannya Hyunwoo itu kabur dari sana. Dan kemudian, ia bertanya apa yang telah terjadi kepada Hyunwoo. Apa mereka telah membunuhnya? Namun, teman Hyunwoo itu menjawab mereka tidak bersalah. 없어요. 지 혼자 딴 데서 맞고 온 거예요. Pada hari kematian Hyunwoo, Hye-tae, Sung-yoon dan juga mendiang Jin-wook datang ke atap sekolah seperti biasa. Di sana mereka melihat Hyunwoo yang berdiam diri. Melihat Hyunwoo ada di sana, mereka hanya tertawa karena mereka tidak menganggap Hyunwoo sebagai teman. Namun meskipun begitu, mereka sama sekali tidak merisaknya. Hyunwoo kemudian meminta tolong kepada mereka bertiga untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada keluarganya setelah ia mati. Setelah berkata seperti itu, Hyunwoo langsung loncat dari atap dan kemudian tewas. Maka dari itu terungkap sudah angka di telapak tangan Hyunwoo. Ia ingin mereka masuk ke dalam rumahnya. 얘가 현우 집인 줄. Menurut teman Hyunwoo, Hyunwoo sering menceritakan tentang adiknya. Ia merasa kasihan dengan adiknya itu. Informasi dari Hye-tae kemudian Sanyong beritahukan kepada Haesang yang saat itu juga mencari tahu informasi tentang keluarga Hyunwoo pada detektif Moonchun. 등록 등본 가족관계 증명서 Saat itu, tiba-tiba Sanyong dikejutkan dengan kedatangan roh Hyunwoo di cermin yang ada di sana. Sanyong pun langsung berlari, namun setelah ia perhatikan, di cermin itu roh Hyunwoo seperti menunjuk ke arah sesuatu. Sementara itu, Haesang kemudian akhirnya mendapati jika keluarga Hyunwoo mempunyai seorang anak kecil yang terkurung pada sebuah tempat seperti di dalam basement. Namun sayang, ia malah ketahuan oleh keluarga Hyunwoo dan kemudian Haesang langsung dibuat tidak sadarkan diri. Sementara kepolisian akhirnya mendapatkan video CCTV yang memperlihatkan sosok Jin-wook yang saat itu dikejar oleh seorang pria yang mana pria itu mengira Jin-wook tahu sesuatu tentang keluarganya. 그 어린 놈이 지를 겁먹고 도망치다가 Saat itu, pria dan wanita yang sepertinya adalah orang tua Hyunwoo sedang membahas apa yang akan mereka lakukan kepada anak perempuan yang ternyata adalah anak kandung mereka sendiri, yang ternyata selama ini tidak mereka daftarkan ke pemerintah, dan mereka takut ketahuan. Bahkan mereka berencana untuk membunuh anak kecil itu. Haesang yang sudah siuman kemudian mengajak anak itu pergi dari sana. Sayangnya ia ketahuan oleh kedua orang tua Jin-wook. Saat berusaha untuk membebaskan anak itu, Sanyong kemudian datang membantu Haesang. 올라와. 할 수 있어. Dan akhirnya adik Hyunwoo bisa selamat dan kedua orang tua Hyunwoo pun ditangkap oleh polisi. Kejadian ini membuat Sanyong sadar jika manusia lebih kejam dari roh ataupun hantu. Bayangkan, kedua orang tadi telah membunuh dua orang sekaligus, Jin-wook dan juga anak mereka sendiri, Hyunwoo. 같은 인간들 때문에 현우도 죽고 Kejadian ini lantas membuat Sanyong menjadi stres hingga ia harus berkonsultasi kepada dokter. Ia bahkan bertanya kepada dokter itu, apa dokter percaya dengan hantu? Tentu saja jawaban dokter adalah jika Sanyong terlalu stres hingga akhirnya berhalusinasi. Sementara Sanyong ke dokter, Haesang pergi ke kuil dan kemudian mendoakan arwah Hyunwoo agar ia bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, Haesang pulang ke rumah dan kemudian bertemu dengan Woojin. Woojin heran mengapa Haesang membantu Gangmu dan juga putrinya. Padahal sebenarnya Haesang sama sekali tidak mengenal mereka. 일 잡는다고 변하는 건 아무것도 없는데 왜 잡으려는 거야? Kemudian suatu hari, Semi mengajak Sanyong untuk pergi ke acara teman mereka saat SMA, Yeonjung yang akan segera menikah. Sebenarnya mereka tidak menyukai Yeonjung, hanya saja Semi ingin bertemu dengan cinta pertamanya yang juga datang ke acara tersebut. 첫사랑 좋아하시네. 초등학교 때부터 이 사람 Ternyata, cinta pertama Semi adalah detektif Hongse. Semi kaget ternyata Hongse dan Sanyong sudah saling kenal. Ya meskipun mereka kenal dengan cara yang tidak biasa. Sebenarnya saat sekolah, Hongse sudah lama tertarik kepada Sanyong. Hanya saja, dulu Sanyong bersikap cuek dan fokus pada kehidupannya sendiri. 꿀쩍꿀쩍 열심히
Di sana, si calon pengantin Yojung memang agak menyebalkan karena ia selalu memamerkan kehidupannya yang bergelimang harta dan suka memojokkan teman-temannya. Ia bahkan menegur Sanyong yang berpakaian biasa saja di acara seperti hari ini. Sanyong lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Ia beralasan ada pekerjaan paruh waktu yang nilainya cukup besar. Melihat Sanyong pergi, Hongse lantas menyusul Sanyong, namun sayang Sanyong sudah menghilang. Sanyong bekerja membantu sebuah keluarga yang baru saja pindah. Di sana ia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menangis karena ia kehilangan boneka kesayangannya. Karena anak tersebut sedang menangis, Sanyong sampai tidak bisa mengangkat telepon dari Haesang. Bahkan ia disuruh menjaga anak itu. Haesang lantas pergi mengunjungi rumah Sanyong dan ia bertemu dengan Gyeongmun. Setelah tahu Haesang adalah profesor folklor sama seperti mantan suaminya, ibunya Sanyong lantas mau mengusir Haesang. Haesang berkata jika Sanyong saat ini dalam bahaya. Ia ingin tahu apa Sanyong baru-baru ini menyentuh benda yang mengerikan yang sudah tua. Gyeongmun langsung curiga pada aksesoris rambut yang diwariskan oleh Gangmu pada Sanyong. Namun sayang, aksesoris tersebut mereka tinggalkan di rumah Gangmu. 왜요? 그게 어떤 물건인데요? Saat itu, Sanyong pun telah menyelesaikan pekerjaannya dan ia akan segera pulang. Sebelum itu, ia harus menandatangani sebuah berkas dan tiba-tiba pulpennya terjatuh. Lalu kemudian, tiba-tiba Sanyong sudah berada di sebuah taman kecil di pinggir sungai dan anehnya, orang-orang di sana takut berada dekat dengan Sanyong. Ternyata, Sanyong tengah kerasukan dan ia bahkan mengambil boneka milik anak yang tadi, lalu kemudian menusuk-nusukannya dengan sebuah cutter. Lalu tiba-tiba Sanyong akhirnya sadar. Ia kaget melihat boneka itu ada di tangannya. Sanyong kemudian pergi dari sana dan ia melihat ada sebuah cermin ada di hadapannya. Di sana Sanyong akhirnya melihat bayangan yang berbeda. Ia akhirnya melihat roh rambut panjang. Bahkan Sanyong juga melihat pantulan dirinya di cermin yang berkata, "Tebaklah namaku." Sanyong begitu ketakutan melihat roh yang telah merasukinya. Bahkan di dalam penglihatannya ia melihat rumah neneknya. Mengapa ia bisa melihat rumah tersebut? Sementara itu, Haesang pergi ke rumahnya Gangmu. Ia memohon izin kepada ibunya Gangmu untuk melihat aksesoris rambut yang diwariskan kepada Sanyong. Ibunya Gangmu lalu memperlihatkan benda tersebut. Sanyong yakin jika Gangmu mempunyai benda seperti ini, maka ia sudah menulis penelitiannya dan ia berharap ibunya Gangmu juga mau menunjukkan buku tersebut. Saat hendak mencari buku itu, tiba-tiba pintu rumahnya berbunyi dan ternyata Sanyong yang tengah dirasuki ada di sana. Sanyong yang asli pun masih berada di dalam bus dan ia yakin ada sesuatu yang terjadi di rumah neneknya. Ia pun bergegas menuju rumah itu dan ia yakin saat ini roh yang merasukinya ada di sana. Sementara, Haesang tiba-tiba melihat kedatangan roh rambut panjang dan mendapati jika ibunya Gangmu tengah gantung diri. Selagi ia menyelamatkan ibunya Gangmu, Haesang kemudian melihat jika buku tentang aksesoris rambut itu terbakar. Tapi ia lebih mementingkan keselamatan neneknya Sanyong. Sanyong pun akhirnya datang kemudian langsung menelpon ambulan dan ia juga berusaha untuk memadamkan api yang membakar buku tersebut. Sayangnya, meskipun polisi dan ambulan datang, neneknya Sanyong sudah tidak bisa diselamatkan. Sanyong terlihat sangat syok dengan apa yang terjadi. Haesang kemudian meminta bantuan detektif Munchun agar ia bisa memulihkan buku catatan yang terbakar itu. Namun, detektif Munchun tetap tidak bisa mempercayai Haesang. Ia malah mencurigai Sanyong atas kejadian malam ini. Meskipun Haesang bersikeras jika Sanyong tidak bersalah, keberadaan Sanyong di rumah neneknya ini malah semakin mencurigakan. Ia bisa saja dituduh sebagai orang yang ingin mengambil kekayaan karena ia pewaris satu-satunya. 그러니까 자꾸 이런 사건에 얽히지 말고 많더라. Kematian neneknya Sanyong membuat Sanyong menjadi trauma. Ia melihat mayat neneknya dan di tangannya terdapat bekas cengkraman. Sanyong lalu berniat untuk bunuh diri dengan menabrakkan dirinya di jalanan. Untungnya di sana ada Haesang. Sebenarnya Sanyong tidak ingin mati, ia ingin hidup bahagia bersama dengan ibunya. Namun ia tidak tahan dengan semua ini. Haesang terus menyemangati Sanyong bahwa dia tidak boleh mati karena ini semua baru permulaan saja. Ia ingin Sanyong selalu ada di sisinya karena hal yang lebih buruk akan segera terjadi. 일이 생길 거예요.
Sementara itu, detektif Munchun terus mencurigai Sang-yeon, apalagi sepertinya semua kasus berhubungan. Detektif Munchun dulu mendapatkan kasus pertamanya tentang bunuh diri seperti ini pada tahun 1995. Namun, saat itu tidak ada bukti maupun keterangan saksi yang jelas. Ia yakin kasus bunuh diri ayah dan neneknya Sang-yeon juga berhubungan dengan bunuh diri pada tahun 1995. Ia bersikeras memberitahukan kepada Hong-se, namun Hong-se yakin itu semua hanya kasus bunuh diri biasa. 근데 그 많은 자살 사건들을 그럼 다 찾아보자고요? Saat ini, San-yeong tengah berada di rumahnya Hae-sang. Sekarang, San-yeong sudah bisa melihat roh jahat yang tengah merasukinya. Roh itu semakin besar karena ia sudah membunuh orang lagi. Menurut Hae-sang, San-yeong diikuti oleh roh sejak ia menyentuh aksesoris rambut wasiat milik ayahnya. San-yeong heran mengapa ayahnya melakukan ini kepadanya. Mereka memang tidak pernah bertemu lagi, tapi tetap saja San-yeong adalah putrinya. Hae-sang juga mengungkapkan sebelum mati Gangmu sempat mengirimnya pesan untuk menolong San-yeong. Ia juga heran mengapa Gangmu meminta tolong kepadanya. 왜 이 불길한 물건을 산영 씨한테 준 건지. Namun yang pasti, aksesoris rambut tersebut sudah lama Hae-sang cari-cari. Di mana ada kabar tentang aksesoris ini, maka Hae-sang akan mendatanginya. Karena aksesoris inilah yang membuat ibunya Hae-sang meninggal dunia. Pada tahun 1995, saat ayahnya Hae-sang meninggal, saat itu Hae-sang masih kecil dan sedang sakit. Ibunya membawanya ke suatu tempat di tengah hutan dan saat itu Hae-sang melihat ibunya tengah menggali sesuatu. Lalu kemudian mereka menginap di penginapan. Saat itu Hae-sang terbangun dan mendengar ketukan pintu dari seseorang. Ia lantas membuka pintu tersebut dan tanpa sadar ia sudah membawa roh rambut panjang yang menyebabkan ibunya tewas, dan hal ini menjadi kasus bunuh diri pertama detektif Munchun. Hae-sang menjelaskan ia tahu saat itu ibunya tidak bunuh diri. Ibunya pergi ke arah timur, tempat yang dihindari roh dan hantu. Namun ternyata roh tersebut malah mengejar ibunya dan kemudian membunuhnya. Dan roh tersebut sekarang menempel kepada San-yeong. Setelah ibunya tewas, aksesoris tersebut menghilang hingga akhirnya Hae-sang melihat artikel yang ditulis oleh ayahnya San-yeong. Artikel yang menurut orang-orang omong kosong dan Gangmu tahu tentang roh rambut panjang. 구강모 교수님은 악귀에 대해서 알고 계셨다. Dari penelitian Gangmu, maka Hae-sang sedikit demi sedikit tahu tentang roh tersebut. Namun sayang karena belum pernah bertemu Gangmu, Hae-sang menemukan jalan buntu pada pencariannya. 악기에 대해서 아무것도 알아내지 못한 거예요? San-yeong kemudian berkata jika ia melihat sebuah catatan sebelum kematian neneknya. Sebelum kejadian itu, ia melihat dalam pikirannya jika neneknya tengah membaca buku tersebut. Ia lalu menuliskannya pada sebuah kertas. Sepertinya apa yang dilihat oleh San-yeong adalah sebuah peta, dan peta tersebut mengacu pada sebuah tempat bernama Jangjinrin. Sayangnya nama itu sudah tidak ada di dalam peta Korea. Mungkin itu adalah tempat zaman dulu. Mereka kemudian mencari tahu nama tempat tersebut pada buku-buku sejarah karena Hae-sang adalah profesor folklore. Mereka berusaha keras mencarinya tiada henti. Mengapa mereka bersikeras melakukan hal ini? Tentunya dengan alasan mereka masing-masing. Hae-sang ingin mencari tahu pembunuh ibunya, sementara San-yeong ingin orang-orang yang berada di sekitarnya aman dan tidak ada lagi yang terbunuh. 이것뿐이에요. Akhirnya mereka menemukan sebuah tempat dengan nama Jangjinri, tempat roh tersebut berasal. Dulu pada tahun 1958 di Jangjinri, seorang nyonya mengumpulkan beberapa gadis di bawah sebuah pohon. Nyonya tersebut membawa sejenis benda yang mampu menunjuk salah satu gadis di sana. Setelah seorang gadis dipilih, nyonya itu lantas memberinya makan daging seperti memberi makan hewan. Lalu kemudian gadis itu pun dibunuh dan darahnya mengenai aksesoris kepala wanita yang menyebabkan aksesoris itu membawa dendamnya sendiri.